Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya Bapak Ibu sekaligus pengalaman terkait dengan tugas CGP, terutama Bapak dan Ibu yang saat ini di CGP Angkatan 11, Bapak Ibu akan melaksanakan tugas ya demonstrasi kontekstual di modul 2.3, yaitu di tanggal 27 September 2024 ya, atau hari ini video dibuat. Nah, kira-kira seperti apa Bapak dan Ibu tugas CGP di demonstrasi kontekstual ya, modul 2.3, karena menurut saya tugas ini Bapak Ibu harus memperhatikan dengan baik ya, karena Bapak Ibu nanti akan bekerja sama dengan dua CGP lainnya. Nah, Bapak Ibu di sini sudah saya siapkan untuk materinya. Bapak Ibu nanti akan melaksanakan proses coaching ya dengan dua CGP lainnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah saya sampaikan Bapak Ibu tampil di layar. Bapak Ibu nanti akan melakukan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching ya. Misalnya di sini untuk siklus 1, Bapak Ibu sebagai peserta A, Bapak Ibu sebagai supervisor ya. Bapak Ibu melakukan percakapan supervisi dengan peserta B. Peserta A, B, C ini adalah CGP Bapak Ibu ya. Nah, di tahap 1 ini, supervisor melakukan percakapan prasupervisi kepada coach. Berarti yang berfungsi sebagai coach adalah CGPB Bapak Ibu ya. Kemudian peserta B adalah sebagai coach melakukan coaching kepada peserta C yang menggunakan alur tirta, rasa, dan kompetensi coaching. Kemudian tahap 2, coach melakukan percakapan coaching kepada coachee. Kemudian peserta C atau CGPC atau coachee ya menyampaikan topik terkait target pribadi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah siklus pertama. Bapak Ibu nanti secara berkelompok ya, satu kelompok itu 3 orang, ya CGPA, CGPB, dan CGPC. Nah, Bapak Ibu nanti tugas demonstrasi kontekstual itu adalah Bapak Ibu nanti sebagai supervisor. Ya, jadi tugas yang diupload di demonstrasi kontekstual itu nanti adalah Bapak Ibu sebagai supervisor ya, bukan sebagai coach dan bukan sebagai coachee, tetapi adalah Bapak Ibu sebagai supervisor ya. Kemudian setelah siklus 1 selesai Bapak Ibu nanti akan ada siklus yang kedua. Bapak Ibu nanti akan berpindah ya. Kalau tadi peserta A adalah supervisor, maka supervisor tadi akan beralih ke coach Bapak Ibu ya. Ini tadi di peserta A ini adalah supervisor ya, maka akan beralih ke coach ya. Kemudian yang tadinya coach akan beralih menjadi coachee. Nah, yang tadinya coachee akan beralih menjadi supervisor ya, Bapak Ibu. Berputar seperti itu terus ya, siklus yang kedua dengan tugas yang sama. Kemudian yang siklus yang ketiga, yang tadinya supervisor menjadi coach, maka akan menjadi coachee. Ya, dan sebaliknya yang tadinya coachee akan menjadi supervisor, yang tadinya coachee maka akan menjadi coach Bapak Ibu ya. Jadi berputar seperti ini. Jadi nanti pada akhirnya 3 siklus ini akan menjadikan setiap CGP mendapatkan 3 peran ya, atau menjalani 3 peran, yaitu adalah peran supervisor, peran coach, dan peran coachee. Tetapi yang dikumpulkan di LMS, video yang dikumpulkan itu adalah CGP yang berperan sebagai supervisor. Nah, Bapak Ibu, di sini saya juga sampaikan kembali bahwa petunjuk tugas di LMS, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya di sini. Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Ya, Bapak Ibu nanti berlatih mempraktekkan percakapan coaching secara triad ya, 3 orang yang terdiri dari 3 siklus tadi sudah saya sampaikan. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik ya untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Ya, Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu sebagai supervisi ya, sebagai supervisor nanti akan melakukan 3 tahapan Bapak Ibu ya. Jadi supervisor CGPA melakukan percakapan prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Jadi nanti Bapak Ibu akan melaksanakan 3 tahapan supervisi, yaitu prasupervisi, kemudian supervisi, dan pasca supervisi. Kemudian supervisor atau CGPA akan melakukan percakapan prasupervisi mengenai kompetensi inti coaching, yaitu present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach,
dengan menggunakan tabel 5 rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuan. Ya, contoh pertanyaannya bisa sebagai berikut. Bapak Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kemudian bagian mana yang nanti Bapak Ibu inginkan untuk saya amati? Kemudian bagaimana penilaian Bapak Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contoh pertanyaan pra-observasi atau pra-supervisi ya Ibu ya. Tahap yang kedua, coach ya CGPB melakukan percakapan coaching kepada coachi, berarti ini supervisi atau supervisor mengamati Bapak Ibu ya. Coach ya CGPB melakukan percakapan coaching kepada coachi ya CGPC. Dalam melakukan percakapan coaching, coach CGPB dapat menjadikan tirta, rasa dan kompetensi coaching sebagai acuan ya. Berarti ini adalah proses coaching Bapak Ibu ya, tahapan 2 ini ya. Tahap ketiga, supervisor CGPA melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada supervise atau coach ya. Artinya tahap 3 ini adalah proses coaching sudah selesai, Bapak Ibu sebagai supervise ya atau supervisor ya, mohon maaf supervisor, Bapak Ibu sebagai supervisor melakukan percakapan pasca supervisi ya kepada coach atau supervise ya berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data hasil pengamatan. Nah, supervisor dapat mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana Bapak Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kemudian apa yang membuat Bapak Ibu menilai demikian? Kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Kemudian bagaimana pendapat Bapak Ibu mendengarkan ini? Nah, Bapak Ibu ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada coach ya atau supervise Bapak Ibu sebagai supervisor ya. Bapak Ibu ini adalah instruksi tugasnya, jadi nanti silahkan karena ini adalah direkam Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka ya. Jadi silahkan diatur waktunya, sediakan media perekaman video Anda, bisa menggunakan HP atau kamera profesional boleh ya. Kemudian pastikan Anda dan coachi menyediakan waktu khusus ya secara selama 20-30 menit ya untuk praktek coaching ini. Coachi perlu diberitahu bahwa sesi coaching ini akan direkam untuk keperluan program dan hanya didengar oleh fasilitator. Setelah selesai melakukan praktek coaching, periksa rekaman Anda, berikan nama file seperti berikut, ya nama lengkap, CGP yang berapa, sekolah asal. Unggah file rekaman video yang sudah diberi nama ke YouTube Anda dan di setting unlisted, dan jangan lupa kirimkan tautan video yang telah diunggah ke YouTube, ya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dinilai oleh fasilitator dengan menggunakan rubrik ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual yang dipakai oleh fasilitator untuk menilai CGP yang berprofesi sebagai supervisor. Nah, Bapak Ibu silahkan jangan lupa ya, nanti ini di-download di LMS ada. Jadi nanti fasilitator akan menilai Bapak Ibu supervisor pastikan melakukan prasupervisi ini ada 4. Ya, mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik diobservasi, kemudian menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian kegiatan supervisinya mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Kemudian untuk pasca supervisi, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian, asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Kemudian terakhir menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Bapak Ibu, jadi intinya adalah di demonstrasi kontekstual ini Bapak Ibu sebagai CGP akan dinilai oleh fasilitator itu adalah berprofesi sebagai supervisor ya. Supervisor yang membimbing atau mendampingi CGP lainnya sebagai coach ya, yang akan mengcoaching CGP lain sebagai coachi. Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti terlihat pada siklus 1 Bapak Ibu ya. Nah, siklus 1 inilah yang nanti Bapak Ibu sebagai CGPA, sebagai supervisor akan merekam ya aktivitas Bapak Ibu sebagai CGP sebagai supervisor untuk melihat ya coach dan coachi saling melakukan percakapan coaching.
Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya. Semoga sedikit memberikan gambaran pencerahan untuk tugas demonstrasi kontekstual ya, karena ini perlu dipersiapkan dengan baik Bapak Ibu ya, karena 3 kali kegiatan coaching ya, siklus 1, 2, dan 3 ini perlu direncanakan dengan baik. Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.